Setelah Hansen pergi meninggalkan Joyume, kucing oranye dan rubah perak, terlihat rubah perak kelelahan setelah bermain dengan kucing oranye dan dia akhirnya beristirahat di gerbang kota. Sedangkan Joyume tengah ngomel-ngomel. Orang cabul, dia sedikit tertekan. Tempat perlindungan ini terlalu kecil. Dan jika dia harus tetap di sini bersama pria jahat yang terangsang, masalah pasti akan terjadi di beberapa titik. Aku sangat muda dan seksi. Aku memiliki sosok yang hebat. Tidak mungkin orang jahat itu menahan diri untuk tidak menyentuhku. Haruskah aku melarikan diri ke gurun sekarang? Tetapi sekali lagi, aku tidak tahu di mana aku berada atau kemana aku akan pergi. Dan ada begitu banyak makhluk di luar sana. Itu akan berbahaya. Jika aku tidak melarikan diri, kuil suci tubuhku akan dinodai oleh orang jahat itu. Gumam Joyume dalam pikirannya, berjuang dengan keputusan itu. Jadi dia merenungkan apakah dia harus melarikan diri atau tidak. Saat itu hampir matahari terbenam dan dia tidak bisa mengambil keputusan. Jika Hansen adalah seorang bajingan, Joyume pasti sudah kabur sejak lama. Tapi pria itu cukup tampan dan cukup bersih. Dia tidak terlihat terlalu menakutkan atau jahat. Dan itulah alasan dia menahan diri untuk tidak melarikan diri saat Hansen meninggalkannya. Tapi sekarang Joyume mulai mengkhawatirkan Hansen. Lagi pula Hansen telah pergi sepanjang sore. Dia pun menyelinap dengan hati-hati untuk mencari Hansen ke kota. Jadi dia mungkin bisa melihat apa yang Hansen lakukan selama ketidakhadirannya. Tapi setelah berkeliling selama beberapa waktu, dia tidak bisa menemukannya. Itu aneh, kenapa dia pergi? Apakah dia meninggalkan tempat ini? Gumam Joyume dalam hati yang membuatnya merasa sedikit aneh. Tiba-tiba sebuah batu kecil mengenai kepala Joyume. Aduh, teriak Joyume kesakitan. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Hansen berdiri. Di tangannya terdapat banyak minuman dan makanan. Dia juga memperhatikan Hansen mengganti pakaiannya dan rambutnya basah. Tubuhnya memancarkan aroma sabun mandi yang menyenangkan. Dia baru saja mandi. Dari mana kamu mendapatkan semua itu? Tanya Joyume. Aku membelinya, tentu saja bagaimana lagi aku akan mendapatkannya, jawab Hansen menatap seolah-olah sedang menyaksikan pertanyaan demam dari seorang wanita gila. Tidak, bukan itu maksudku, dari mana kamu membeli semua ini, tanya Joyume lagi dengan cepat. Aku membelinya dari mesin penjual otomatis, di mana lagi aku bisa membelinya, ujar Hansen membalas dengan sebuah pertanyaan. Joyume percaya dia menjadi gila tanpa peduli seberapa kuat Hansen. Kamu bisa meninggalkan tempat ini, bagaimana kamu bisa keluar? Bukankah ada roh yang menjaga teleporternya? Ujar Joyume bertanya dengan penuh semangat. Ya begitulah, ujar Hansen yang hanya menjawab begitu dengan senyum santai. Hai tampan, bisakah kamu mengajakku jalan-jalan juga dan mengeluarkanku dari tempat ini? Ungkap Joyume sambil memegang bahu Hansen. Hansen pun berujar bahwa dia tidak bisa. Mendengar itu, Joyume dengan cepat marah, berharap dia bisa menggigit Hansen. Tapi dia tahu dia tidak bisa bersaing dengannya, meskipun dia ingin Hansen mengantarkannya keluar dari tempat ini. Kakak, jika aku menyinggungmu sebelumnya dalam kapasitas apapun, itu karena betapa muda dan cerobohnya aku saat itu. Bisakah aku menemukan di hatimu untuk memaafkanku? Ungkap Joyume membungkuk, menahan keinginannya untuk mencoba mencekik Hansen. Baiklah, aku akan memaafkanmu, ujar Hansen. Cemerlang, kalau begitu, ayo pergi. Aku akan membayarmu setelah kita bebas dari tempat ini. Kapan kita harus pergi? Ucap Joyume yang menjadi sedikit gila setelah berada di sini sendirian begitu lama. Manusia menginginkan dan membutuhkan korespondensi sosial dan mereka selalu hidup bersama. Dia bagaimanapun telah terjebak di tempat ini selama lebih dari 1 tahun sendirian. Jika bukan karena kehadiran kucing oranye, kemungkinan besar dia akan benar-benar gila. Meskipun pertemuan awalnya dengan Hansen buruk, keinginannya untuk berhubungan dengan orang lain tidak peduli siapa itu mengatasi amarahnya, itu sebabnya dia membuat keputusan untuk tinggal. Dia takut sendirian sekali lagi dan bahkan jika itu dengan orang jahat atau orang yang akan terus berdebat dengannya, itu lebih baik daripada sendirian. Sudah kubilang aku memaafkanmu bukan? Aku tidak mengatakan aku akan membawamu keluar dari tempat ini, ungkap Hansen dengan tenang. Kamu, apa yang kamu inginkan? Ujar Joyume yang hampir pingsan karena marah dan jarinya gemetar saat dia mengarahkannya ke Hansen. Tidak, aku hanya tidak ingin berkomitmen untuk mengeluarkanmu dari sini, ujar Hansen pada Joyume sambil meminum minumannya.
Joyume sangat marah, tapi dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa memohon, melawan, dan melakukan apapun untuknya. Tiba-tiba mata Joyume beralih ke makanan yang dibawa Hansen dan tiba-tiba meraihnya dan berlari. Sementara dia berlari, dia berkata, "Kamu minum semua minumanku. Ini adalah pembayaran untuk itu." Joyume dengan cepat sudah berada di dekat kucing oranye dan menghadiahi Hansen dengan wajah jelek. Lalu dia mengeluarkan minuman dan makanan ringan dan berteriak kepada Hansen, "Karena kamu tidak akan berusaha membawaku pergi dari tempat ini, aku akan memakan semua makanan ini dan membayangkan itu adalah kamu." Joyume membayangkan makanan ringan itu adalah Hansen, jadi dia merobek dan menggigitnya untuk melepaskan amarahnya. Sudah lama sejak dia terakhir kali makan dan minum seperti itu. Setelah perutnya terisi dan dia tidak bisa makan lagi, dia pun mulai rebahan di atas kucing oranye. Melihat tingkah laku Joyume, Hansen pun tak bisa berkata apa-apa lagi dengan bocah labil ini. Lalu Hansen berpikir menyelamatkan orang adalah hal yang baik, tetapi itu lebih sering daripada tugas yang merepotkan. Jika dia membawa Joyume keluar bersamanya sekarang, keluarga Jo kemungkinan besar akan diberitahu tentang hubungan yang dia miliki dengannya. Jika dia tidak membawa Joyume, mungkin keluarga Jo akan membencinya karenanya. Jika Hansen mencoba mengantarkannya pergi dan sesuatu akan terjadi padanya saat berada di tangannya, keluarga Jo juga akan kehilangan darahnya. Mungkin keluarga Jo akan mengerti, tetapi dengan apa yang baru-baru ini dia alami, dia ingin lebih berhati-hati. Dia lebih suka dia melihatnya sebagai orang jahat daripada berakhir dalam masalah. Jika Joyume mengikutinya, dia pasti ingin membawanya. Jika sesuatu terjadi melalui keadaan seperti itu, mungkin keluarga Jo tidak akan memperlakukannya sebagai musuh. Terlihat Joyume sudah tertidur dengan lelap. Namun Hansen sebelumnya bertanya padanya tempat menarik apa yang ada di daerah itu, dan dia telah memberitahukannya tentang gunung hitam yang tidak terlalu jauh. Setelah beberapa saat, Joyume bangun dari tidur. Dia terkejut dan melihat bahwa Hansen dan rubah perak imutnya telah pergi. Dia pikir Hansen telah kembali ke aliansi untuk sementara waktu dan akan segera kembali. Tetapi setelah Hansen menghilang sepanjang hari, dia mulai khawatir. Lalu scene berganti di Gunung Hitam. Terlihat Hansen yang mengendari singa emas menuju Gunung Hitam dengan rubah perak imut di sisinya. Semua makhluk lain yang menghuni daerah itu bersembunyi karena kehadiran rubah perak imut. Tak lama kemudian dia mulai mendaki Gunung Hitam. Hansen akhirnya mendeteksi kekuatan hidup yang selama ini dia cari dan mempercepat sisi singa emasnya menarik Kilaireng. Akhirnya dia melihat kelajengking ungu ekor kembar yang dia temukan berkeliaran di kaki gunung. Itu sungguh-sungguh sedang menggali. Ada banyak batu hitam di lubang yang digalinya, dan itu adalah tugas yang berat untuk menghilangkannya. Kalajengking ungu ekor kembar memiliki kedalaman 1 meter, tetapi Hansen tidak dapat menebak apa yang mungkin dicarinya. Hansen ingin mengamati perilaku aneh kalajengking ekor kembar untuk beberapa saat lebih lama, jadi dia tidak memanggil angelnya untuk segera menyerang. Untuk mendapatkan pemandangan yang lebih baik, dia memanjat di atas batu setinggi 10 meter. Dan kemudian melanjutkan menonton kalajengking menggali bebatuan. Hansen menjadi sangat tertarik. "Apa yang dilakukannya?" ujar Hansen yang memiliki perasaan aneh saat mengamati. Kalajengking itu terus menggali sampai menghilang dari pemandangan. Dan yang bisa dilihat Hansen hanyalah lubang yang tersisa. Hansen pun segera turun dan melihat lubang itu. Setelah diperiksa, dia mencatat bahwa lubang itu sedalam belasan meter dan akhirnya terbuka menjadi semacam gua. "Pasti ada sesuatu yang istimewa di bawah sana," ujar Hansen cukup terkejut. Jadi dia memanggil baju besi super guard-nya dan masuk ke dalam dengan rubah perak imut di tangannya. Begitu Hansen turun ke dalam gua, dia melihat adanya lubang di salah satu dinding. Dia memberanikan diri lebih dekat untuk melihat dan apa yang dilihatnya mengejutkan. Ada gua lebih jauh di dalam yang sangat besar. Dia bahkan tidak bisa memprediksi seberapa besar itu. Itu dihiasi dengan fauna dan flora seperti bambu. Banyak di antaranya mencapai langit-langit gua. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Kalajengking berekor kembar ada di dalam, mematahkan tanaman seperti bambu. Tunasnya berlubang di dalam, tetapi banyak di antaranya berisi serangga putih besar atau ulat besar. Itu tidak terlalu mirip dengan ulat sutera, panjangnya hanya sekitar 10 cm, tapi mereka tampak berair dan gemuk.
Kalajengking memakan serangga putih yang menghasilkan suara mengaruh yang bergema. Apakah itu makhluk serangga putih? Kebetulan jika kalajengking sedang makan, kemungkinan besar ia hamil, pikir Hansen, yang sedang meninjau situasi dan bertanya pada dirinya sendiri sejumlah pertanyaan. Bambu dan serangga putih atau ulat putih di gua dimakan berbondong-bondong oleh kalajengking yang lapar. Akhirnya itu tampak penuh dan sang kalajengking ingin pergi, jadi itu mulai kembali ke arah Hansen. Hansen dengan cepat memanggil sayapnya dan keluar menghindari pandangan kalajengking. Tak lama kemudian kalajengking itu sendiri muncul kembali, dan ketika itu muncul ia naik ke atas gunung. Hansen tidak mengejar kalajengking. Jika itu benar-benar hamil, dia tahu akan sia-sia membunuhnya sekarang. Dia lebih suka gagasan menunggu sampai melahirkan sebelum menghabisinya dan bayinya. Tapi Hansen masih memiliki minat yang kuat pada bambu yang dia amati di bawah yang mengandung serangga putih atau ulat putih di dalamnya. Hansen menunggu sampai kalajengking itu sudah lama pergi. Kemudian Hansen meminta pada rubah perak imutnya untuk berjaga-jaga karena dia tidak ingin mengambil resiko jika kalajengking itu kembali dan menyudutkannya. Setelah itu Hansen kembali turun. Ada banyak tanaman yang tampak seperti bambu di dalam gua dan diameternya sekitar 30 cm. Banyak dari mereka sudah terbelah menjadi dua oleh kalajengking setelah kunjungannya. Jadi ada banyak yang berserakan di tanah dan banyak serangga putih atau ulat putih yang terlewatkan oleh kalajengking. Hansen mengambil sebatang bambu yang patah dan mencoba menemukannya di tangannya, tetapi tidak bisa. Hansen pun meningkatkan kekuatannya dan menghabiskan semua kekuatan yang dia bisa untuk akhirnya melakukannya dan menemukannya. Ini bambu yang kuat, ujar Hansen sambil melemparkan bambu ke lantai. Kemudian Hansen memanggil panah meraknya dan mengisinya dengan anak panah. Hansen melihat serangga putih atau ulat putih yang tengah merangkak ke salah satu ujung bambu yang patah dan Hansen bersiap untuk menembakkannya. Anak panah menembus serangga putih atau ulat putih yang membuatnya memekik dan melepaskan kabut putih. Suhu mulai turun dan area kecil di sekitar serangga menjadi sangat dingin. Serangga putih atau ulat putih kemudian membeku seolah-olah baru saja dikeluarkan dari freezer. Hansen penasaran, jadi dia memanggil tombak membalanya untuk membunuh lebih banyak serangga putih atau ulat putih. Atau juga bisa kita sebut juga ulat sutra kegelapan. Ketika ulat sutra kegelapan terbunuh, mereka masing-masing mengeluarkan udara dingin. Makhluk atau bis itu lemah dan tidak bisa bertarung. Jadi Hansen bisa meretas mereka dengan santai dan tanpa khawatir. Bis mutan telah diburu, ulat sutra kegelapan, jiwa bis diperoleh, konsumsi dagingnya untuk mendapatkan jumlah poin gen mutan acak mulai dari 0 hingga 10. Setelah Hansen berburu 30 ulat sutra kegelapan, dia akhirnya mendengar pengumuman yang menunjukkan kepemilikan ulat sutra kegelapan. Hansen kemudian dengan cepat mencari info jiwa bis itu, ingin mengetahui jenis apa itu. Ulat sutra kegelapan mutan, senjata tersembunyi sekali pakai. Hansen terkejut karena sudah lama sekali sejak terakhir kali dia melihat satu kali penggunaan jiwa bis. Sangat jarang menemukan jiwa bis senjata tersembunyi dan dia bertanya-tanya yang mana yang mungkin. Hansen memanggil ulat sutra kegelapan yang putih dan gemuk di telapak tangannya. Itu agak berat. Dia melihatnya sebentar, tidak yakin apa yang dilakukannya. Setelah beberapa pemikiran, Hansen melemparkannya ke dinding gua. Bang! Ulat gemuk menabrak dinding dan meledak. Itu melepaskan kabut putih yang tebal. Jari-jari kabut itu kira-kira 1 meter dan dinding batu yang ditabrakannya dilapisi lapisan es. Ini menarik. Hansen agak terkejut saat melihatnya. Itu hanya jiwa bis kelas mutan. Namun itu bisa melepaskan kekuatan beku tertentu. Ini tidak normal sama sekali. Aku ingin tahu apakah ada ulat sutra kegelapan kelas darah dewa di sini. Jika aku bisa mendapatkan kelas darah dewa, itu mungkin berguna, gumam Hansen yang terlihat senang. Setelah membunuh lebih banyak ulat sutra, dia berhasil mendapatkan 2 jiwa bis mutan lainnya, tapi tetap saja tidak ada golongan darah dewa. Sudahlah, biarkan aku mengemasi yang sudah dibunuh dan mengosongkan darah ini. Jika aku mengeringkannya dan menggilingnya menjadi bubuk, orang yang memakannya akan dapat meningkatkan poin gen mutan mereka dengan mudah. Itu tidak terlalu buruk, ujar Hansen sambil menggunakan tas karung untuk mengumpulkan tubuh ulat sutra kegelapan beku atau es.
Lalu setelah Hansen mengambil semua ulat, Hansen tiba-tiba mendengar suara datang dari dalam. Tampaknya ada sesuatu yang muncul dari dalam. Hansen menyingkirkan energinya dan segera mundur. Dan kemudian menggunakan jet skin-nya untuk membuka kunci gennya. Meskipun Sutra Dongsuan dan jet skin sebanding setelah membuka kunci gen, masih ada beberapa perbedaan penting. Jet skin fokus pada peningkatan indera ketujuh. Meskipun tidak sedetail Sutra Dongsuan, jangkauannya lebih luas. Kisaran peningkatan Sutra Dongsuan ke indera ketujuh terbatas pada panjang aura Dongsuan. Hansen memindai hutan bambu dengan waspada, seolah-olah dia telah mengaktifkan mode dewa. Dengan inderanya, dia dapat menemukan bahwa ada sesuatu yang berjalan ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Saat ini jaraknya 3 mil, tetapi jarak itu pasti akan tertutup dengan cepat. Seiring berjalannya waktu, ancaman yang tak terlihat menutup celah di antara mereka. Ketika muncul, Hansen akhirnya dapat melihat bahwa itu adalah ulat sutra ekstra besar. Tubuhnya berkilau seperti es, aura es menyelimutinya dan meninggalkan jejak es di belakangnya. Hansen mengalihkan kunci gennya ke Sutra Dongsuan dan membaca ulat sutra sedingin es yang mendekat. Kekuatan hidupnya jauh lebih kuat daripada muta dan kemungkinan besar adalah ulat sutra kelas darah dewa. Namun saat jarak antara Hansen dan ulat sutra semakin mengecil, dia mulai merasa ada yang tidak beres. Semakin kuat kekuatan hidup ulat sutra, itu segera melebihi ukuran bis darah dewa yang pernah Hansen tangani sebelumnya. Apakah itu bis super god? Wajah Hansen berubah. Dia memindainya beberapa kali untuk mendapatkan pembacaannya yang lebih akurat. Tetapi itu masih membuatnya bingung seperti biasanya. Itu jelas bukan bis super god. Itu mungkin bis darah dewa mengamuk, ujar Hansen pada dirinya. Dia jarang bertemu dengan bis darah dewa yang mengamuk di alam liar. Jadi dia terkejut dengan penemuannya di sini dari semua tempat. Menyaksikan ulat sutra semakin dekat dan dekat. Dia memfokuskan kembali panah meraknya, tetapi kemudian mendengar lebih banyak suara dari hutan bambu. Hansen melihat sejumlah ulat sutra muncul dari suatu tempat di hutan yang seperti bambu. Dari perhitungan awalnya yang cepat, dia berhasil menghitung 100 dari mereka. Namun itu tidak membuat Hansen takut. Hanya saja Hansen terkejut karena ada begitu banyak bis darah dewa mengamuk dalam satu tempat. Hansen bersiap dengan panah meraknya, membidik dan menarik pelatuknya. Alih-alih menebak, Hansen ingin membunuh satu dan mencari tahu kebenarannya. Anak panah baja Z lepas landas, menempuh jarak yang cukup jauh dalam sekejap mata. Itu menembus tubuh ulat sutra dan menjepitnya ke dinding. Bis mutan telah diburu, jiwa bisnya belum diperoleh. Konsumsi dagingnya untuk mendapatkan poin gen mutan acak mulai dari 0 hingga 10. Hansen tiba-tiba membeku dengan rahang ternganga. Dia seperti itu cukup lama. Ini tidak benar. Bagaimana itu bisa menjadi ulat sutra mutan? Bagaimana bisa kelas mutan bisa memiliki kekuatan hidup yang begitu tinggi? Hansen tidak percaya bahwa ulat sutra es yang gemuk adalah bis yang sama dengan ulat sutra sebelumnya. Tapi pengumuman atau pemberitahuan di kepalanya tidak mungkin salah. Itu adalah aturan dari dunia yang dia huni. Jika memang dia membunuh bis mutan, maka dia membunuh bis mutan. Melihat semakin banyak ulat sutra mendekat, Hansen berlari ke depan dengan tombak membaranya untuk membunuh mereka semua. Mereka adalah ulat sutra kegelapan kelas mutan sama seperti yang dia bunuh sebelumnya. Hansen bingung dan belum bisa memikirkan alasan mengapa tubuh mereka akan sangat berbeda. Kekuatan hidup di tubuh mereka jauh lebih kuat dan tidak ada alasan yang jelas mengapa bis mutan ini bisa memiliki kekuatan seperti itu. Hansen membunuh 100 ulat sutra besar yang mendekat dan berhasil mendapatkan 1 jiwa bis tambahan. Hansen dengan cepat memanggilnya untuk melihatnya. Definisinya sama, tetapi penampilan fisiknya berbeda. Kepalanya lebih besar dan tubuhnya praktis seperti es. Hansen melemparkannya ke dinding seperti sebelumnya untuk memeriksanya. Itu jauh lebih kuat daripada yang lainnya dan kabut es yang dilepaskannya memiliki radius 3 meter. Udara dingin itu sendiri juga jauh lebih kuat. Jika mereka berdua adalah ulat sutra kegelapan kelas mutan, mengapa ada perbedaan yang begitu jelas di antara keduanya? Jika aku membunuh bayi lebih awal dan yang dewasa barusan, itu tidak akan mempengaruhi jiwa bis yang baru saja dia terima. Jiwa bis tidak memperhitungkan usia bis. Misteri ini semakin dalam. Aku bertanya-tanya apakah penyebab anomali aneh ini.
Hansen mengamati batang yang seperti bambu dengan wajah bingung dan hati yang ingin tahu. Aku harus memeriksa dan menganalisis ini lebih lanjut. Aku perlu masuk lebih dalam dan aku perlu mencari tahu apa yang mempengaruhi ulat sutra aneh ini, ujar Hansen sambil merenungkan situasinya. Sementara itu di luar terlihat rubah perak imut tengah santai. Kemudian dia mendengar suara tuannya memanggil. Dengan semangatnya, rubah perak imut turun untuk menemui sang tuannya, Hansen. Hansen memutuskan untuk memanggil rubah perak dan bergabung melakukan perjalanan lebih dalam ke gua. Karena takut pada rubah perak, semua ulat sutra bersembunyi. Jika mereka tidak dapat melarikan diri, mereka akan bersembunyi dan menggigil, yang bahkan membuat batang itu sendiri bergetar, menghasilkan suara seperti gemerisik daun yang tertiup angin. Hutan bambu bawah tanah sangat besar, tetapi tidak memiliki pilar batu atau stalagmit yang signifikan untuk menopangnya. Mendukung gua besar ini adalah bambu itu sendiri, karena rebung yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah dan menopang langit-langit. Hansen telah melakukan perjalanan 30 mil melalui kerajaan bawah tanah ini. Tetapi dia belum melihat akhir, itu juga tampak sebagian besar sama. Satu-satunya perbedaan yang dia perhatikan adalah suhunya. Semakin dalam dia pergi, semakin rendah suhunya. Belukar bambu di sekelilingnya semakin lebat dan setelah 50 mil lagi, batang bambu itu setebal batang pohon. Jika ada ulat sutra di sini, aku ingin tahu seberapa besar mereka. Hansen menggunakan aura dongsuannya untuk menyelidiki, tetapi tidak bisa melihat melalui bambu untuk mengetahui apakah ada ulat sutra di dalamnya atau tidak. Lebih dalam di hutan seperti bambu yang menakjubkan ini, Hansen berhasil mendeteksi satu kekuatan hidup tertentu. Kekuatan ini seperti aliran mata air yang mengecoh, dan dia penasaran makhluk macam apa yang memiliki kekuatan hidup yang begitu memikat. Hansen mendekatinya dengan kewaspadaan sedang dan berjalan melewati bambu hutan. Dengan sedikit lebih hati-hati dan hati-hati, dia menemukan padang rumput kosong di tengah rebung. Padang rumput itu dikelilingi oleh bambu tebal, tetapi tidak ada satupun pucuk yang tumbuh di atas lapangan karena es. Saat Hansen semakin dekat, mata Hansen tertuju dalam pengamatan dan perenungan yang mendalam. Esnya tebal dan di tengahnya ada danau yang dingin, tetapi tidak sepenuhnya beku. Apakah yang ditemukan Hansen?